Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku nggak bakalan share tutorial ataupun review produk, melainkan aku buat segmen baru nih. Nama segmennya adalah ZIT. Jadi di ZIT ini adalah Zoom Inspiration Talk. Aku bakal undang beberapa bintang tamu, tapi teman-teman aku sendiri sih yang bakal aku interview untuk bisa men-sharingkan cerita inspirasi agar bisa menginspirasi kita semua dan bisa memetik manfaat dari cerita tersebut. Nah, di kesempatan kali ini aku mau mengundang salah satu teman akrabku. Dia adalah salah satu founder event planner yang ada di Pekalongan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja konekin ke orangnya ya. Halo guys, please open your video. Halo. Halo. Aku manggilnya siapa nih? Kak Erito atau Kak siapa nih? Atau Twin? Manggilnya itu aja guys. Oh itu, Kak itu. Ya oke. Oke. Halo Sam. Halo, perkenalkan nama saya Sam. Cukup Sam saja. Oke. Kenapa kok di sini muka aku yang coklat tapi kamu lebih glowing ya? Masa sih? Ini karena pencahayaannya mungkin ya? Oh iya, aku pakai cahaya matahari sih. Oh, dari Jadi jendela. langsung gitu. Gimana, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Kamu sehat? Masih Iya. di Karawang? Iya, masih. Alhamdulillah ya, aku lihat di story gitu kalau scroll itu banyak banget nih job-job yang udah kamu jalani saat ini. Iya dong, kita harus aktif di sosial media, terutama karena sosial media itu sangat mendukung banget untuk mendapatkan klien ya. Karena kalau dari sekarang kan sosial media itu berpengaruh banget. Jadi setiap apapun saya bikin story, kalau dari segi meeting, ketemu klien, survei lokasi, maupun ada klien yang konsultasi dan lain sebagainya, deal juga saya bikin story. Oke, tapi ada satu video yang menurut aku kamu lagi naik kuda, ngapain kamu harus buat story? Ya itu gak match banget gitu sama video kamu gitu loh. Itu efeknya saya punya dua handphone, satu handphonenya itu kamera belakangnya itu nggak bisa, jadi nggak bisa yang kamera depan belakang kan, jadi ya udah pakai HP yang punya Sam Event Planner. Nggak apa-apa lah, itu juga habis pulang kerja, habis pulang ngejob dari gunung itu daerah Talun Mesoyi, pulang ngejob udah bikin. Mesoyi jauh banget guys. Iya jauh banget. Di Oh, daerah berarti pegunungan. ya, ini kan viewers aku kan nggak tahu nih, kita dari tadi ngobrolin tentang klien, meeting, terus juga kamu ngobrolin tentang deal gitu kan. Sebenarnya apa sih yang bakal kita bahas? Mungkin kayak sebagai tema kita itu seseorang yang menginspirasi. Sebenarnya ya bukan menginspirasi juga sih, lebih ke aku sharing aja ya. Sampai di titik ini gitu aja sih, lebih ke sharing aja gimana perjalanan kisah hidup saya selama ini. Iya. Soal cinta ya. Kalau soal cinta nanti boleh lah dikasih di sesi yang penutupannya gitu. Oh ya. Oke, siap. Oke guys, Konten lain ya. jadi tagline di video kali ini aku ngundang Sam ini sebagai bintang tamu untuk bisa sharing tentang pengalamannya menjadi founder salah satu event planner yang ada di Pekalongan gitu. Nah langsung aja nih aku nanya aja ya Twin. Jadi how do you start? Jadi gimana sih kamu awal mulanya mendirikan event planner ini? Awal mula mendirikan event planner ini ketika tahun 2016 saya membangun ataupun muncul nama Sam Event Planner ini karena sebuah tuntutan di mana saya mengadakan event tentang dunia kecantikan, yaitu beauty class atau make up muka diri sendiri. Saya dengan narasumber kakak saya sendiri, kebetulan saya membuka event pertama kali itu di daerah Bekasi, di mana saya tempat saya bekerja. Kemudian saya buka event di sana, saya membawa kakak saya dari Pekalongan menuju ke sana. Kita adakan tentang dunia kecantikan di daerah Bekasi, dan itu pun saya sebagai karyawan staf pabrik gitu ya, staf PT. Jadi sambil bekerja saya mengadakan event
Jadi pulang kerja saya survei ke hotel, pulang kerja saya chat-chat ke para pendaftar dan lain sebagainya, ada pamflet dan lain sebagainya. Akhirnya disitulah muncul namanya Sam Event Planner karena suatu event namanya Beauty Class di daerah Bekasi. Berarti sebenarnya berdiri gimana? Berdirinya sejak tahun 2016 untuk eventnya ya, belum ke dunia wedding. Terus kenapa sih kok kamu tiba-tiba kamu buat event planner gitu? Apa sih yang inspirasi kamu? Apa karena kamu tuh emang benar-benar pengen banget kamu dikenal banyak orang untuk membuat sebuah event, atau karena kamu jenuh terhadap sesuatu gitu? Apa sih yang pertama kali inspirasi kamu buat ini? Yang terinspirasi itu mungkin yang pertama itu karena saya suka sama sesuatu yang berseragam. Yang pertama itu karena dulu saya juga pengennya bekerja di suatu kantoran yang menggunakan rapi, berjas, berdasi dan lain sebagainya gitu ya. Cuman apalah daya, saya lulusan waktu itu SMK jurusan listrik, pengen masuk ke sana, terus kayak channelnya mungkin ya, jadi belum terlalu banyak. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja. Setelah itu sambil bekerja saya membuka event tersebut karena dorongan dari kakak saya. Dan pertama saya kali melaksanakan, meskipun capek habis pulang kerja, saya harus berangkat jauh melalui kemacetan Bekasi, tahu sendiri kan, mencari ke hotel, survei dan lain sebagainya. Dan saya merasa di situ kok ada yang rasa have fun gitu, seneng, capek tapi kok seneng ya, saya bisa ngelobi ke hotel. Saya ngeliat orang-orang yang menggunakan berseragam, berjas. Lah, di situ aku mulai motivasi. Aku dulu juga pengen yang kerja seperti itu. Akhirnya ya udah, saya nggak bisa di posisi itu. Saya sebagai orang yang mau mengadakan acara di situ. Akhirnya disitulah saya merasa, kok saya seneng banget sih sering-sering ke hotel gitu kan, lihat orang-orang yang berjas, berapi, segala macam seperti itu. Di pause bisa kan? Maaf Bapak, itu udah langsung ke record. Kamu ketawanya lepasin aja kali nggak? Kirain harus jaim akunya. Gak usah jaim-jaiman. Kan kayaknya kamu harus ini deh, membenarkan posisi HP gitu, biar kelihatan kursinya tuh sultan gitu loh. Oh gitu, sebentar. Kayak kamu duduk kayak gini, enak banget gitu dilihat. Nah, gini kan lebih cocok ya. Sebentar, tak minum dulu. Demi konten harus siapin minum karena kita mau banyak bicara. Iya, oke, siap. Ini. Nah, itu lebih flux-nya lebih oke. Jadi aku ambil conclusion ya. Yang pertama karena inspirasinya datang dari kamu pengen bekerja memakai seragam gitu ya. Terus yang kedua, kamu ingin menyalurkan hobi kamu dalam sebuah pekerjaan itu. Jadi ketika kamu bekerja, kamu ngerasa fun gitu, bener nggak? Bener banget ya. Tapi apa pas waktu pertama ngerintis itu kamu udah langsung keluar dari pabrik itu, atau dalam beberapa waktu akhirnya memutuskan oke, aku fokus nih ke Sam Event Planner gitu? Enggak, jadi saya sorry, masih nge-freeze nih, bentar. Halo? Lulus itu tahun 2013, saya lulus SA, kemudian tahun. Halo Twin, sorry nge-freeze. Ya. Nih coba ulangi lagi. Nah, jadi waktu tuh saya lulus sekolah itu dari tahun 2013, lulusan SMK, kemudian tahun 2015 itu saya masuk juga sebagai kelas karyawan di salah satu universitas di Bekasi. Kemudian kan banyak temen dari berbagai perusahaan gitu kan, jadi kayak banyak channel dan lain sebagainya. Akhirnya saya tahun 2016 mengadakan event pertama kali sambil bekerja, itu pun juga sambil bekerja. Orang yang bertugas dalam suatu event juga itu dari teman-teman kuliah semua yang ngebantuin, jadi kayak sebagai level director dan lain sebagainya, itu semuanya dari teman-teman kuliah gitu. Itu kenapa saya buka Sam Event Planner pertama kali, karena ada teman-teman saya di sana yang support untuk mengadakan event di Bekasi tersebut. Jadi sebenarnya dulu kamu belum punya prototipe gitu ya, jadi masih kayak teman-teman siapa yang mau ikut, ayo sini bantu gitu. Iya betul.
Dulu itu saya punya temen akrab 3 cowok, 1 cewek di Bekasi. Yang 1 ceweknya dia sebagai peserta, dia ngikut sebagai peserta untuk ya ben ketok rame-rame gitulah. Ternyata alhamdulillah antusias dari sana, meskipun narasumbernya dari Pekalongan sampai sold out, sampai 30 lebih pesertanya, dan kru yang bertugas itu juga dari teman-teman akrab itu semua. Sorry, perusahaan apa kuliah? Teman krunya itu? Teman-teman kuliah. Oh, teman-teman kuliah. Oke, jadi aku bisa ambil garis besar ya. Jadi kamu lulusan SMK tahun 2013, terus kamu lanjut kuliah itu sekitar tahun 2015, di mana kamu masih jadi staf di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Kemudian kamu coba ngerintis itu Sam Event Planner itu dari 2016 gitu ya? Iya, betul. Oke, berarti perjalanannya cukup panjang gitu ya, sampai akhirnya kamu memutuskan untuk benar-benar berhenti jadi karyawan itu pas tahun kapan tuh? Bener-bener berhenti itu sebenarnya itu kan karena efek dari suatu pekerjaan, mungkin jenuh kali ya. Sudah bertahun-tahun pekerjaannya selalu itu, job desk-nya selalu itu, kayak yang apa sih, jadi kayak aku tuh nggak bisa mengembangkan diri di situ karena stuck di posisi itu gitulah. Kalau untuk pengembangan diri untuk menjadi naik jabatan dan lain sebagainya, mungkin itu suatu jalan yang sudah ibaratnya apa ya, kayak rezeki gitu ya. Cuman kebanyakan untuk menaikkan suatu tersebut itu kan kayak 1 banding berapa ratus orang gitu kan. Jadi kayak untuk pengembangan diri di suatu pekerjaan itu kayak lebih nggak ada. Jadi stuck di situ aja, jenuh gitu kan. Tambah-tambah banyak tekanan terus di setiap pekerjaan kan pasti ada plus minusnya. Lah saya banyak tekanan terus, membuat saya sharing sama teman-teman kuliah yang notabene tuh mereka itu pada bekerja di suatu perusahaan gitu kan. Saya merasa kok perusahaan kamu kayak enak banget gitu kan. Mereka mandangnya juga perusahaan kamu juga enak gitu. Jadi kayak sawang sinawang gitu kan. Cuman berada di titik terendah itu sampai saya pengen memutuskan resign, tapi saya belum dapat pekerjaan tetap padahal saya masih punya tanggungan kuliah. Tuh, jadi kayak ya udah tahan dulu Sam, jangan keluar dulu, nanti nunggu kamu lulus dulu. Kalau kamu sudah lulus, boleh kamu keluar dari PT. Dalam dari hati saya bilang seperti itu. Jadi kayak saya kuliah motivasi gitu loh, buat pengen cepet-cepet keluar dari perusahaan karena pengen mengembangkan diri, pengen bebas gitu loh waktunya gitu kan. Jadi sebenarnya kamu kerja pun ada pressure-nya gitu, ada tekanan gitu ya di perusahaan untuk harus nuntut ini, untuk nuntut itu gitu. Akhirnya kamu memutuskan untuk resign gitu. Ya betul, jadi kayak karena banyak inputan dan lain sebagainya mungkin jenuh, jadi saya memutuskan untuk sebenarnya pengen resign dari pekerjaan itu tuh sudah lama, belum kepikiran tentang pengembangan dari Sam Event Planner ya, kayak yang pengen pindah ke suatu pekerjaan yang sesuai saya inginkan, yaitu yang berdasi, kerjas mungkin, atau yang kerjanya di kantoran dan lain sebagainya, pengennya seperti itu. Tapi apalah daya yang tidak bisa keluar dari perusahaan tersebut karena saya ada tanggungan kuliah. Jadi saya terus semangat, biaya kuliah dari gaji tersebut. Terus sampai pernah juga mau bayar kuliah nggak punya duit dong. Bayangin anak PT gitu kan, perantauan mau bayar kuliah yang harusnya tuh setiap bulannya untuk kuliah aja menyisihkan uang 1,5 juta lah untuk biaya kuliahnya dan lain sebagainya. Tapi sampai nggak ada uang, akhirnya saya pernah jadi wirausaha dagang. Jadi bekerja di suatu perusahaan, saya juga sambil dagang. Mungkin jiwa dari bapakku turun-menurun nih ke aku nih gitu kan. Jadi aku pertama kali mau bayar kuliah, mau nyicil kuliah nggak ada uang atau gimana gitu kan. Pertama kali aku minta ke keluarga, aku dikasih sama Umi Ati, ditransfer ini buat bayar kuliah gitu. Ya mbak nanti tak ganti gitu kan. Nggak usah diganti, kok besoknya lagi mau bayar kuliah kok nggak ada duit lagi gitu kan, kayak yang ya udah aku mau nggak mau aku harus berusaha sendiri. Sedangkan saya di situ sebagai karyawan nggak bisa naikin gaji dan turunin gaji juga. Ya pasti nggak mungkin karena sudah ada gaji pokok, tapi itu nggak cukup gitu loh ya kan. Masa diturunin gaji. Jadi kayak yang mikir otak gimana sih biar gajinya itu nambah biar bisa buat bayar kuliah gitu. Akhirnya saya punya, karena berasal saya dari kota Pekalongan, yang kita kenal kota Pekalongan yang pertama kali pasti kan batik gitu ya. Oke. Nah
Nah, jadi saya sambil melestarikan budaya Indonesia dan memperkenalkan batik Pekalongan ke daerah Bekasi, ya akhirnya saya berjualan batik Pekalongan di PT. Jadi teman-teman PT tak kelilingin, aku keliling ke bagian ini, saya menawarkan, aku mau pulang kampung nih, ada yang mau nitip batik gak gitu kan. Saya sambil promosi selama 1 minggu saya kerja menggunakan batik. Oh gitu. Dan kalau di staff gudang itu kan baju seragamnya itu baju produk dari PT tersebut, tapi nggak dijadwalkan, jadi boleh pakai kemeja yang lain bebas dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan setiap hari selama 1 minggu saya jualan, menawarkan sambil menggunakan batik dari Pekalongan. Dan saya juga punya batik dari Pekalongan banyak banget kan, stok di kosan, jadi tak pakai tiap hari, ganti sambil menawarkan tak list segala macem. Aku ngumumin bahwa aku mau cuti, mau pulang kampung, mau perpanjang SIM. Akhirnya mau menawarkan mau nitip batik gak? Akhirnya banyak banget yang nge-list dong. Ya udah. Katanya nanya, mau yang harga berapa gitu kan? Gitu. Lah adanya berapa? Ya kamu minta berapa? Mau minta 1 piece 200.000 ya ada, 1 juta juga ada. Tergantung kamu maunya yang berapa gitu kan? Akhirnya banyak tuh. Ya udah aku yang mau budget segini aja, budget segini. Ya udah saya terima semua, saya tampung. Ketika pulang kampung, saya sambil menyelam minum air, jadi memperpanjang SIM sekaligus kulaan batik, gitu kan. Tapi itu aku penawaran batik itu di awal bulan. Ya, sedangkan saya cutinya di akhir bulan, jadi kayak masih yang jauh banget gitu kan. Akhirnya sambil nunggu saya izin pulang kampung, saya juga stuck. Aduh gimana, mumpung masih ada waktu. Akhirnya saya ke kakak iparku tuh kayak konveksi celana jeans cewek di daerah Jakarta. Saya ke sana pulang kerja, terus waktu itu kan weekend, nginep di sana ngambil celana dari dia, jadi nggak bayar gitu kan, ngambil sisa seri dan lain sebagainya, saya kumpulin, saya bawa ke PT, saya jualan sambil diem. Ke temen dekat dari resepsionis, bawa kerja pas ada celana cewek, mau nggak gitu. Ya udah boleh sini lihat. Terus ada temen yang lewat, bawa apa gitu, enggak diumpetin gitu, kayak yang masih malu gitu jualan di PT. Kayak masih menyembunyikan kalau aku penjual batik gitu ya, penjual batik yang terselubung gitu. Awalnya itu saya jualan celana jeans yang dari kakak iparku itu kan, sambil diem. Akhirnya kok baru 2 hari saya jualan, daganganku habis tuh berapa lusin gitu kan. Pulang kerja langsung cabut lagi ke Jakarta lagi, ambil barang lagi, terus besoknya dianterin lagi, udah gitu aja terus. Akhirnya akhir bulan saya berangkat ke Pekalongan belanja batik, pulang saya bagikan. Ya udah sambil nerima uang yang pada beli celana jeans kemarin kan. Jadi kayak ini serius, ini dapat uang tambahan, jadi kayak lah itulah. Jadi kenapa saya berusaha kok kayaknya enak ya jadi pengusaha. Menurutku uangnya hampir waktu itu selama kurang lebih di Lebaran itu sampai pendapatan tiap bulannya itu malah lebih dari gaji pemasukan ya, meskipun itu belum bersih itu, tapi omsetnya tuh lebih dari gajiku gitu kan, meskipun itu belum bersih. Cuman kayak yang shock aja nerima duit kok segini banyaknya, padahal jadi kayak yang ada malah store tunai gitu kan. Jadi kayak terus angsuran ke, dulu kan masih ada cicilan motor gitu kan, jadi bisa nabung ke sana-sana gitu kan. Dan semenjak itulah akhirnya jadi tukang dagang. Jadi yang tadinya batik, celana jeans cewek, celana jeans cowok, sepatu, tas, botol minuman, wah semuanya diborong jadi tukang dagang jadinya di PT. Pokoknya apapun produknya itu kamu ditawar-tawarin gitu ya. Jadi untuk pasarannya itu sama teman-teman PT kamu gitu. Teman PT juga ada yang teman kantor, teman kuliah juga ada. Jadi kayak yang teman kuliah juga ada yang yaudah saling ngebantu, mungkin dia juga karyawan gitu kan, akhirnya dia juga ngebeli gitu. Oke. Duh, panjang banget ya Bapak ya ceritanya. Tapi salut sih. Bisa jadi 3 segmen nih. Salut banget gitu. Jadi benar-benar survive seorang diri yang hidup di perantauan, yang memilih untuk membuka usaha gitu. Melainkan dia juga masih
kuliah juga dan masih bekerja juga di pabrik gitu. Jadi mungkin salah satu untuk bisa membayar kuliahnya dengan jual-jualan batik lah, tas lah, botol minuman lah, dan lain-lain gitu. Itu sangat ini sih, aku sangat appreciate banget. Dan selamat udah melewati hal itu guys. Gak kebayang kalau sampai saat ini kamu masih kayak gitu. Aku juga kayaknya, aduh kasihan gitu ya. Tuh, pasti lu kayak berjuang banget gitu, parah. Kalau orang lihat kayaknya kok kamu bahagia banget ya di perantauan, padahal mah anak perantauan awal bulan makan enak, akhir bulan makannya mie instan gitu kan. Kayak gitu. Bener kayak gitu orang lah. Kosan. Oh, kalau lihat orang perantauan tuh kayak yang ya itu dia udah punya rumah sendiri, tahu-tahu tuh masih ngontrak, tahu-tahu tuh masih nyicil gitu ya. Ya kayak gitu lah ya, biasa. Terus gimana nih Twin? Kan kamu kan sekarang udah memutuskan untuk sekarang udah stay kan di Pekalongan kan? Jadi setelah hal itu terjadi dan akhirnya kamu udah decide, oke, aku mau ke Pekalongan gitu. Nah, waktu awal bangun Sam Event Planner itu gimana tuh? Itu berarti 2019 ya? Iya, 2019. Dan itu juga kamu udah alih fokus gak sih? Kalau tuh sorry, aku udah. Halo? Oke. Tadi tuh tadi nge-freeze. Jadi awal kamu beralih ke wedding event planner itu tahun 2019 gitu. Terus gimana tuh ceritanya tuh? Jadi awalnya itu karena saya ada banyak tekanan, saya pengen resign gitu kan. Saya pengen melamar karena saya sudah basicnya saya kejar lulus kuliah 3,5 tahun. Gitu. Jadi lulus kerja 3,5 tahun kuliah, lulus niatnya itu pengen daftar di suatu perusahaan dengan ijazah saya S1. Masuk pengen daftar ke suatu perusahaan besar gitulah yang notabene di kantor dan lain sebagainya menggunakan S1. Ternyata gimana ya, kayak yang belum mantep gitu. Apa iya sih aku bisa keterima di perusahaan besar dengan ijazahku ini. Hanya aku punya lihat di peluang di Pekalongan sebagai wedding organizer. Itu dulunya saya mau melamar sebagai freelance crew ya. Jadi kayak nge-crew per event segala macam. Saya daftar ke suatu WO di Pekalongan, ada 2 macam. Saya ngelobi ke WO 1, oke, ya udah Mas sini aja pulang gitu kan. Kita kembangin bareng-bareng di sini, diterima, oke. Satu lagi juga sama, yo coba sini aja. Terus ternyata WO 1 ini kok tahu aku tuh basicnya keluarga dari yang perias gitu kan. Ibu saya kan juga dulu perias. Lah Umi Ati kakakku juga kan dia perias gitu kan. Dan waktu itu juga masih rame-ramenya gitu, kayak yang dikasih support dari si owner WO dari Pekalongan tersebut tuh kayak, ya udah sih Sam, kamu itu ngapain jadi ikutan nge-crew di WO ku, padahal kamu sudah ada jalan di Umi Ati yang sudah ada berkecimpung di dunia wedding. Jadi kamu bisa lebih menguasai cepat dibandingkan yang lain yang belum tahu tentang dunia WO gitu kan. Terus akhirnya dari situ, ya juga sih Mas, cuman aku pengen belajar dulu di lapangannya sebagai yang terbawah dulu gitu kan, sebelum jadi owner. Udah nggak apa-apa kalau kamu pengen belajar dari dalam dan lain sebagainya, kamu sekolah aja tentang WO. Aku dikasih channel dari ownernya itu, kamu sekolahnya di sini, bayarnya segini, pelatihan gitu, kayak pelatihan di daerah Bandung. Itu akhirnya saya dikasih tahu, akhirnya saya izin kerja dari PT itu buat ikut pelatihan tentang dunia WO dari segi teori gitu ya. Prakteknya juga ada sih meskipun sebentar di situ. Jadi kayak ternyata asik juga ya lihatnya gitu, meskipun dari segi teorinya kok sudah asik banget gitu kan. Oke lah, dari situ punya keinginan nih, punya wawasan. Aku pengen diriin sebuah wedding organizer di Pekalongan itu buat di rumah. Kalau WO dalam tahun kemarin itu kesannya itu orang yang mengadakannya selalu di gedung gitu kan, dan orang yang mengadakan acara di gedung itu kesannya orang-orang yang punya uang. Ya kan, kalau orang nggak punya uang pasti nggak mungkin di gedung misalnya kan. Jadi kayak yang ya udahlah di rumah aja, orang rumah juga ada. Jadi kayak pengen jadi WO yang buat orang-orang yang hajatnya juga di rumah gitu kan. Akhirnya di situ aku pengajuanlah ke Umi Ati, Mbak saya pengen buka WO
usaha di kampung. Jadi aku resign dari kerjaan ini, usaha WO di kampung, buat di rumah. Jadi kayak orang-orang yang nggak punya budget tinggi itu juga bisa menggunakan WO gitu kan. WO itu kesannya itu bukan orang yang muah dan lain sebagainya. Yang penting kayak lebih buat ngatur acaranya supaya lebih lancar gitu loh. Jadi kayak buat ngebantu keluarga-keluarga yang masih newbie dalam dunia pernikahan, harus gimana. Jadi adanya dari juga buat ngebantu gitu kan, dengan kalau yang udah jadi masuk. Bentar Twin, bentar. Ini baterainya mau habis. Aku ambil charger dulu. Oke. Oke, lanjut. Jadi aku mau ngasih ini dulu ya, feedback dulu ya. Jadi untuk mengadakan sebuah inovasi baru itu perlu adanya ilmu gitu ya kan. Berarti kamu sekolah dulu. Boleh nggak sih dikasih tahu sekolahnya di mana atau harus ditutupin nih? Sekolahnya itu kayak pelatihan di daerah Bandung. Itu ikut sama kayak si owner sebuah WO yang sudah bertahun-tahun mendirikan sebuah WO. Jadi kayak dia sebagai narasumbernya gitu. Namanya itu Teh Andan siapa aku lupa, pokoknya perkenalan itu kayak Teh Andan gitu kan. Jadi kayak orangnya tuh asik, humble gitu. Jadi kayak sharing pengalaman ilmu, terus wawasan teori dan lain sebagainya itu di Bandung. Oke, berarti tetap sekolah dulu ya Twin ya. Jadi akhirnya dari sekolah tersebut kamu akhirnya tahu nih teorinya gitu. Terus akhirnya kamu bisa dapat wawasan dari sekolah itu dan memulai untuk fix gue buka ini di Pekalongan gitu ya. Ya betul, jadi kayak kalaupun tadinya jalannya aku mau mendirikan sebuah WO sendiri dengan aku belajar sebagai kru di bawah dulu, itu tetap ilmunya beda. Jadi kayak ilmu ketika yang aku serap sebagai kru kan ya sesuai dengan kapasitas sebagai kru gitu loh. Jadi kayak yang dalam-dalamnya tentang dunia WO, tentang segala macam gitu kayak aku dapetin di sekolah itu. Jadi beruntung banget saya dikasih channel dari owner salah satu WO di Pekalongan. Jadi kayak nge-support, udah kamu usaha aja sendiri, buka sendiri, udah ada jalan gitu, udah manfaatin gitu. Jadi akhirnya jadi lebih tahu detailnya tentang dalam-dalamnya tentang dunia WO. Jadi nggak hanya di lapangan aja gitu. Iya bener. Terus aku juga sangat-sangat seneng banget sama tujuan kamu untuk ngebuat event planner untuk acara hajatan di rumah gitu, wedding yang ada di rumah. Karena memang mindsetnya masyarakat itu kan, wah dia pakai WO pasti acaranya gini, pasti di gedung gitu kan. Nah sedangkan inovasi yang kamu ajukan itu adalah kamu bisa menawarkan jasa WO tapi itu ada di rumah. Dan menurut aku itu tuh kayak yang inovasi yang keren banget sih, karena itu kayaknya untuk sekelas WO yang biasa nangani di gedung pun kayaknya nggak mau gitu. Dan kamu bisa menghadirkan itu di Pekalongan untuk ngurusin wedding gitu, kayak yang bener-bener inovasinya keren banget sih Twin kamu. Itu karena aku juga berawal habit kebiasaan dari kita kan, kalau nikahan di kampung kan nggak ada yang WO-an gitu, kayak nggak ada gitu kan. Kebanyakan tuh WO itu harus di gedung dan orang-orang berduit gitu. Karena basicnya aku juga bukan dari keluarga yang kaya, yang berduit, yang kalau menggunakan hajatan di gedung pun pakai WO gitu kan. Jadi ada saudara yang di gedung pun nggak menggunakan WO. Jadi kayak yang masih nggak tahu tentang WO mungkin ya, kayak WO itu kayak orang-orang yang berduit, yang di gedung, terus yang kekinian gitu kan, yang orang-orang penting gitu. Akhirnya saya punya inovasi, saya juga harus bikin di rumah. Jadi meskipun orang itu mau di kampung kayak mau di gunung kayak gitu kan, kayak yang bisa kok tentang WO. Jadi WO itu nggak hanya buat memeriahkan tapi untuk mengatur gitu loh. Jadi supaya acaranya tuh lancar, tertib, ya supaya semuanya aman aja. Iya, sebenarnya kalau dari kata organizer itu kan juga bukan sesuatu yang harus berada di kalangan atas gitu kan. Ya namanya organizer ya mengorganisir, entah itu dari kalangan bawah, tengah, atas gitu. Menurut aku sih fair aja gitu kan. Jadi benar-benar kayak kamu dari sini pun juga bisa menginspirasi banyak orang juga sih Twin, bahwa yang namanya mengadakan sebuah usaha itu targetnya tuh nggak harus melulu kalangan atas gitu kan. Kalangan bawah pun sebenarnya bisa lah untuk jadi
hampir kita kalangan menengah juga bisa gitu. Pokoknya semua orang tuh sebenarnya punya peluang yang sama gitu kan. Tinggal gimana kita melihat peluang itu. Ya, awalnya juga ketika saya mau mengajukan juga ditolak tuh, ketika aku mengajukan ke kakakku, ke keluargaku gitu kan, kayak semua itu kayak apaan sih, kamu itu udah kerja di suatu perusahaan besar gitu loh, perusahaan besar di Indonesia, gajinya udah besar, sudah jadi karyawan tetap dan statusnya juga staff gitu, mau apa kamu malah pulang kampung, mau ibaratnya babat gitu kan dari bawah, yang belum tentu kamu itu dapat 1 juta dalam setiap bulan gitu kan, belum tentu kamu dapat uang 500.000 sebulan gitu kan, kayak yang menyayangkan itu dari pihak keluarga. Tapi saya tetap kekeh, tetap nggak tahu, kayak tetap mantep aja gitu kan. Nah, emang aku suka di dunia entertain mungkin ya, kayak yang suka dengan organisasi, terus dari dulu kan kita juga dalam satu organisasi kan kayak seneng banget gitu kan, jiwa organisasi yang disiplin tuh kayak senang gitu. Akhirnya aku tetap mantepin, tak sampein ke Umi ditolak, tak sampein ke Mami kayak yang lah buat apa, tak sampein ke kakakku yang pertama iya doang, kayak yang nggak ngerti juga sih tentang kayak gitu, itu kayak nggak ngerti. Ya udah aku mantepin lagi, aku cara penyampaianku tuh lebih terkonsep gitu loh, tak matengin lagi, segala macam tak matengin. Respon kakakku yang pertama, yang awal kan tadi itu udah dapat kerjaan tetap, gaji gede, udah tinggal mau apa lagi sih kamu, udah nanti tinggal nikah, ntar udah itu kan ada istri di perantauan dan sebagainya. Mungkin kayak yang ya iya sih oke, cuman kayak yang pekerjaan di situ karena terlalu banyak tekanan yang membuat aku tuh nggak nyaman gitu loh, makanya nggak, pokoknya aku harus keluar dari zona nyaman ini, karena oke lah nyaman karyawan dan gaji besar dan sebagainya, tapi hatinya kayak nggak mantep gitu kan. Ya udah aku mutusin keluar, aku ajukan semuanya ke keluarga, awalnya ditolak. Akhirnya kayak yang lah buat apa, WO di rumah mah nggak bisa, orang sudah ada Pranoto Coro gitu kan, yang ngatur prosesi adat dan lain sebagainya. Terus tak sampein lagi, Mbak, WO itu tuh nggak hanya buat event-event flash mob gitu-gitu tuh enggak gitu loh, kayak yang buat ngatur persiapan, contohnya ketika selama proses adat acara itu kan nggak bisa minum, tapi dengan adanya WO kan kayak kita mempreparekan gelas air mineral di belakang kursi pelaminan, gunanya kalau di suatu saat pertengahan prosesi adat dia haus ataupun apa, batuk mungkin pengen minum, sudah disediakan minum di belakang. Buat kasus-kasus kecil, perintilan kecil yang dipersiapkan untuk terjadinya suatu acara gitu kan. Oh gitu ya sih, cuman kayaknya di sini tuh belum ada gitu WW di rumah Rema, terus udah ada Pranoto Coro, udah ada adat dan sebagainya, tetap tak terjang lagi, tak bahas lagi gini. Ya udah Mbak, gini aja, aku training dulu di rumahnya Umi, ikut kliennya Umi gitu kan. Kayak yang aku fee-nya aku nggak menerapkan fee untuk yang beberapa klien pertama, aku dikasih fee dari Umi Ati untuk 5 orang kru untuk mengatur suatu acara tersebut. Katanya, nah 5 orang ngapain banyak-banyak, udah nggak usah, kamu aja sendiri. Mbak, kalau sendiri mah itu namanya bukan WO Mbak, itu mah kayak MC gitu kan. Awalnya gitu, ya udah kamu aja sendiri, nggak usah banyak-banyak 5 orang gitu kan. Nggak apa-apa Mbak, 5, nanti suatu saat aku ngeluarin budget press list, sudah melihat real kenyataannya di jalanan ataupun di lapangannya gimana, jadi orang juga berani bayar gitu. Oh sudah ada pernah klien gitu, kayak oh jadi seperti itu pandangannya gitu, kata Umi. Ya udah nggak usah 5 orang ya. Waktu itu aku pertama ngerintis itu 2 orang kru. WO kayak aku juga ngerasanya, ya aku mah apa tuh WO kecil-kecilan yang emang aku niatnya pengen ngebantu hajat-hajat keinginan orang yang ada di kampung-kampung, yang ada di rumah-rumah, biar mereka itu ngejalanin pernikahannya itu di hari spesial gitu kan. Harapannya kan satu kali seumur hidup gitu kan, biar berkesan, rapi, tertib gitu. Jadi hajat dari keinginan kecil gue itu kayak yang, jadi sih aku pengen ngebantuin hajat seseorang biar berjalan lancar gitu aja sih, kayak gak gitu. Sorry Twin, nge-freeze. Terus sang enggak. Woi. Nge-freeze. Kamu ngomong panjang banget, nge-freeze, nggak ada suara. Terakhir di kamu apa? Mana?
terakhir kata-kata yang didengar dari dirimu apa, Tin? Pokoknya intinya ya udah sih, walaupun aku maaf tuh dipandang WO kecil-kecilan gitu, terus jadi aku maaf tuh cuma di pandang WO kecil yang di rumahan di desa-desa, cuman niatku pengennya kayak yang ngebantu hajat seseorang di suatu pernikahan gitu kan, kayak yang nikah itu kan harapannya kan satu kali seumur hidup gitu kan, biar berkesan gitu, ada yang ngatur. Jadi kalau keluarganya nggak tahu menau bisa kita bantu, kita menertibkan dan lain sebagainya. Niatku sebenarnya awalnya nggak yang ke tarif harus sekian juta gitu kan. Aku sadar diri gitu loh. Aku mau pasang tarif juga apalah, aku cuman bekalku hanya berdasarkan teori gitu kan. Nah, setelah itu ketika aku udah praktek ikut klien Umi yang bonus yang merintis 2 orang itu, akhirnya aku ngejapri temen pelatihanku yang ada di Bandung. Jadi ketika aku pelatihan di Bandung itu ada berapa peserta, semuanya itu sudah berkecimpung di dunia WO. Hanya ada 2 orang tok yang belum berpengalaman di dunia WO. Satunya itu orang bener-bener newbie, belum pernah jadi ngadain event dan lain sebagainya. Kalau aku sudah pernah ngadain event, jadi 2 orang itu kayak yang newbie tentang WO gitu, akhirnya sekolah bareng. Nah itu kenalan sama salah satu WO di Bandung, itu juga sampai sekarang masih komunikasi, sampai sharing dan lain sebagainya. Itu aku menawarkan ke sana, Teh, aku pengen banget dong belajar di lapangan di sana gitu kan, sebagai seorang kru itu gimana. Jadi seorang lapangannya, kalau kemarin kan trainingnya tuh hanya 2 orang gitu. Nah, sekarang aku belajar sama temanku yang WO di Bandung buat sebagai kru. Jadi diarahin, kamu harus gimana. Akhirnya saya belajar ke Bandung, saya berangkat lagi, kondisinya aku udah resign kan itu, udah buka WO sama event planner di sini juga. Ini aku berangkat lagi ke Bandung tuh, ikut nge-crew di sana buat wedding salah satu kliennya di Bandung. Jadi saya ikut sebagai karyawan nge-crew freelance-nya di dia. Aku harus gimana. Secara teori aku udah tahu gitu kan, secara basic ibaratnya udah tahu, tinggal pelaksanaan yang sebenarnya itu gimana. Akhirnya aku ikut itu yang WO yang sudah profesional di Bandung itu. Ya udah, akhirnya dari situ pulang lagi di Pekalongan, aku perbaikin lagi, aku masukin lagi yang kurang-kurang apa gitu, kayak yang dapat input masukan sana lagi gitu kan. Jadi kayak nambah ilmu banget gitu. Iya, jadi benar-benar ini ya, apa yang kamu dapat itu langsung kamu praktekkan. Akhirnya kamu malah jauh lebih paham gitu ya. Terus betul. ini Jadi kayak yang mungkin gimana? Ya kayak yang profit untuk kayak pendapatan gitu, kayak yang belum terfikirkan awal-awal, kayak yang ya udah kita menjadi yang berusaha yang terbaik aja dulu lah. Ibaratnya mau dibayar berapa itu kita syukurin gitu kan. Jadi nggak nargetin berapa gitu. Betul, setelah mendapatkan banyak ilmu ini, akhirnya saya berani berusaha mematokkan harga itu kan, press list WO-ku sekian, mahal nggak ya? Aku takut banget nih nggak laku, misalnya dalam hatiku begitu. Ya udahlah, bismillah gitu. Aku titipkan press listnya di Umi Ati, ternyata kok deal klienku itu, tapi dapat deal pertama kali itu untuk klien bulan Februari, sedangkan itu tuh masih bulan Juli atau Agustus gitu, kayak masih jauh banget. Ini serius buat bulan Februari, umurku masih panjang nggak gitu kan, kayak yang masih bertanya-tanya. Ya udahlah, bismillah gitu. Aku harus semangat, berarti sudah ada orang yang mau percaya karena backgroundku, pengalaman yang kemarin sudah berjalan. Jadi mereka sudah berani membayar tarif yang aku pasang gitu kan. Jadi semakin percaya diri. Besok-besok lagi terus ya udah, seiring berkembangnya zaman, pengalaman juga makin bertambah, saya naikin lagi budgetnya gitu. Jadi kayak aku mau langsung tarif berapa juta gitu, ngikutin tarif yang di Bandung ataupun yang di Pekalongan, kayak yang jangan dulu kayak yang kalau kamu pasang harus begitu, kamu harus profesional gitu kan. Aku ya, belum berasa yang betul. Jadi kayak yang belum berani pasang tarif besar gitu, kayak yang ya udah dari awal aja dulu lah, yang penting kita banyak job, banyak pengalaman yang terpenting. Kayak setiap orang kan karakter dari orangnya itu kan beda-beda, jadi kayak karakter klien ini kok orangnya seperti ini,
kalian selanjutnya kok seperti ini. Jadi watak-watak dan lain sebagainya kita sudah pernah menghadapin gitu. Oke. Ini Twin kan, ini kita udah tahu semua nih cerita-cerita kamu, terus pokoknya semuanya hingga akhirnya kamu sekarang udah bisa dikatakan bisa ya nomor 2 lah ya, dari nomor 1-nya banyak gitu, kamu udah nomor 2 jadi event planner yang dibilang direkomendasiin banyak orang gitu, karena alhamdulillah banget nih. Amin. Terus kira-kira tipsnya gimana Twin buat orang yang pengen bergerak di dunia event planner? Tipsnya yang penting kayak jalanin aja lewat hati gitu ya. Jalanin lewat hati, mau capek gimana kayak yang ya udahlah bismillah, lebih cari ke pengalaman bukan yang targetnya dengan uang gitu yuk. Kalau menurutku jangan targetnya sama uang terlebih dahulu. Kalau kita sudah mentargetkan apa-apa itu dengan uang, nanti kita ngejalanin itu kayak yang yalah segini doang dapatnya segini gitu kan. Tapi kalau kita targetnya kayak yang buat pengalaman gitu, kayak yang lebih enak gitu, ketemu keluarga yang ini tuh kayaknya baik-baik, ramah-ramah, yang ini kok kayaknya cuek-cuek gitu kan, kayak berbagai karakter, nanti di luarnya kok bisa ketemu, ini mas yang kemarin ya, itu kayak banyak channel gitu kan, sampai pernah banget itu kliennya Mbak siapa, yang temanmu itu Iskandar. Nah itu kan istrinya itu sampai ibunya si klien ceweknya itu sampai di hari H aku diseret dong, mas ini sebentar. Kenapa Bu, ada yang bisa saya bantu? Enggak mas, ini mau saya kenalkan sama teman saya, dia mau ada hajatan dan lain sebagainya, sampai aku dikenalin sampai 3 orang atau 2 orang sampai 3 orang sama si ibunya, mertuanya Mas Iskandar. Berarti kayak yang ini loh mas, gini loh mbak, ini ownernya dari Sam Event Planner, kalau butuh apa-apa nanya orangnya ya bu matur nuwun ampun kados niku bu, aku tasik banyak kekurangan gitu kan, di bahasa Jawa kan aku. Kayak yang lebih gimana sih, kita profitnya bukan ke uang gitu, kayak yang lebih ke kepuasan dulu lah. Mungkin lebih ke banyak ini ya, mungkin targetnya tuh lebih ke target untuk bisa dapat klien gitu ya, itu namanya. Relationship, hubungan gitu kok. Relasi gitu, dapat relasi yang baru gitu ya. Betul, jadi kayak yang akhirnya sampai sekarang pun klien-klien yang dari tahun pertama kali 2019 itu juga masih kontekan, terus kayak yang masih anniversary 1 tahun itu masih ngeposting terima kasih buat Mas Sam Event Planner gini-gini, masih kayak yang kita tuh masih selama 1 tahun masih diucapin terima kasih gitu loh, kayak yang ya Allah Gusti berkenan banget buat mereka gitu, kayak yang ya itu menjadi kepuasan lebih dari kita. Itu kayak kalau duit kan bisa dicari bisa habis gitu ya, tapi kan kalau gitu kan jadi kenangan, memori, bisa buat cerita nanti buat anak cucu gitu kan ya. Kayak punya gue juga gitu. Aset masa depan kali ya, bukan aset ya, lebih ke memori gitu ya, memori masa depan. Iya. Kalau duit kan bisa habis ya kalau omsetnya. Jadi tipsnya sih lebih ke jangan prioritasin segala sesuatu dengan uang. Jadi selain follow our heart gitu, terus jangan prioritasin uang di atas segala-galanya gitu. Pokoknya yang penting kita kerja tulus, ikhlas, cerdas, cermat, ria gitu, terus akhirnya kita bisa dapat feedback yang positif dari apa yang udah kita tanamkan gitu. Twin, kayaknya terakhir ya. Yo. Pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan terakhir ini, misalnya nih ada orang yang mau memulai untuk event planner gitu, kamu mau nggak nge-guide dia, maksudnya kayak ngasih guidance gitu, dan kira-kira kamu mau nggak kasih kontak kamu ke orang ini? Gimana putus-putus? Halo? Putus-putus gimana? Pertanyaan terakhir, misalnya ada orang yang mau belajar tentang event planner gitu, kamu diundang jadi kayak tarsum, terus kamu kasih kayak teori-teori yang pernah kamu belajar di sekolah di Bandung itu, kira-kira kamu mau apa enggak, dan apakah kamu mau berkenan memberikan kontakmu sama orang-orang baru ini gitu. Nanti kan aku sekalian mau publish juga bio kamu dan juga bio event planner kamu di YouTube aku gitu. Ini juga kamu udah lihat nomor aku udah gelap banget tuh, ini lampunya belum aku nyalain karena nanti pembicaraan kita bakal terputus.
Ya, sekalian penutupan gitu. Oke, kalau untuk sebagai narasumber mungkin aku belum merasa pantas gitu ya, kayak ilmunya kayak belum banyak banget. Cuman kalau orang mau sharing, mau nanya-nanya tentang dunia event planner, WO dan lain sebagainya, pengen belajar juga ayo gitu. Kayak kru-kruku juga selalu aku bilangin, kamu ikut sama event planner jangan terpaku sama uang, jangan dari fee, tapi kamu ikutin dengan hati. Jadi kalau suatu saat kamu punya banyak relasi, terus kamu bisa mendirikan sebuah wedding organizer sendiri, itu malah menjadi keuntungan buat kamu. Jadi kayak bukan yang menggurui, kayak yang di sini belajar bareng gitu. Sampai pernah juga waktu ketika itu ada salah satu perias baru, hobinya merias, dia ngontak, Mas Sam, gimana sih caranya untuk dapetin klien? Terus gimana sih caranya untuk ketemu sama Pin, kamu suaranya putus-putus, nge-freeze nih, you are stopping klien dan sebagainya gitu. Kamu suaranya putus-putus barusan. Mungkin udah mulai sore. Iya. Udah mulai sore kali ya. Oke, berarti intinya gini ya, Twin. Maksudnya kamu udah welcome aja. Misal ada yang mau tanya-tanya sama kamu, terus aku izin juga nih mau publish bio kamu dan juga event planner kamu di YouTube aku. Gak apa-apa ya, Twin ya? Ya, tapi maksud aku bukan di sini menggurui dan lain sebagainya, kayak sharing ya. Iya, sharing aja sih, nggak apa-apa kok. Ini kamu lihat nggak sih? Gitu. Aku tuh kameranya udah jelek banget. Aku masih terang dong, cahaya ilahi. Ya kamu pakai lampu, aku nyalain lampu di sana, nanti ini pembicaranya bisa putus-putus nanti. Jadi ya udah Twin, segitu aja. Aku mau ucapin banyak terima kasih karena kamu udah mau nyempetin waktu buat sharing sama aku. Ini juga semoga bisa banyak. Sama-sama. Kamu juga dan aku berharap banyak orang-orang di luar sana yang bisa melihat peluang menjadi salah satu pekerjaan mereka yang akhirnya mereka bisa mencari nafkah di situ. Gitu. Ada kata motivasi nggak? Kata motivasi. Motivasi lebih ke, kalau pengen kamu mencoba hal lain, jangan berasa nyaman di zona nyamanmu. Emang kita keluar dari zona nyaman itu pasti ada plus minusnya. Tapi kekurangan itu bisa menjadikan suatu kelebihanmu nanti gitu. Jadi kayak yang udah aku nyaman di sini aja, udahlah jangan begitu. Jadi kayak kamu punya potensi apa, kembangin gitu. Jadi semuanya itu dikendalin sama diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jangan tahan banting, kayak aku juga dibilangin juga jangan tetap aja aku jalanin. Jadi intinya moto kamu, aku mau garis bawain ya, jangan berada di zona nyaman, terus kembangin potensi diri, gitu ya. Bener nggak? Tadi gimana? Moto jangan, kamu garis bawain putus-putus. Iya, jangan berada di zona nyaman, terus kembangin potensi diri, gitu. Yo, betul. Ya udah, makasih banyak ya Twin atas waktunya. Kayaknya ini juga aku nggak usah ulang sama kamu, udah semuanya flows dan udah bagus banget. Sukses terus. Jadi nggak ada gimmick ya? Nggak ada gimmick sama sekali ya, nggak ada gimmick lagi. Sukses terus buat karir kamu. Semoga niat kamu untuk bantu orang banyak dengan budget yang on budget gitu bisa tetap terus menjadi rekomendasi banyak orang. Akhirnya orangnya tuh bisa merasa acaranya tuh bermemori banget gitu dalam hidupnya. Terima kasih banyak Kevin ya. Sama-sama. Terima kasih. Terus. Ya. Sip. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close aja Twin, aku mau closing. Yuk. Terima kasih Twin. Sama-sama. Ya udah guys, segitu aja untuk cerita kali ini, sangat inspirasi banget dan semoga teman-teman di luar sana juga bisa mempunyai mimpi agar kelak impiannya itu bisa terwujudkan gitu. Jadi jangan berada di zona nyaman, terus kembangin potensi diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.